Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kondisinya kalian sekarang? Kalau sehat, alhamdulillah. Jaga kesehatan kalian karena kesehatan itu sangat berharga sekali. Materi kita hari ini akan membahas tentang menentukan media promosi, ya. Sebenarnya kemarin kita sudah sedikit mengulas tentang materi ini. Dan hari ini kita lanjutkan untuk memperdalam pemahaman tentang media promosi agar kalian benar-benar memiliki kemampuan membangun media promosi terutama di era revolusi industri 4 ini. Kenapa? Karena media promosi adalah faktor penting yang menjadi penentu banyak atau tidaknya, atau sukses atau tidaknya suatu usaha, ya. Karena dengan promosi yang tepat, masyarakat atau target sasaran itu akan mengetahui, ya, apa produk kita dan mungkin menjadi konsumen. Banyak alat yang digunakan untuk membangun sebuah promosi yang baik, di mana salah satu yang terkuat dan terefektif adalah menggunakan media. Nah, bagaimana menentukan media yang tepat untuk suatu promosi atau event? Yang pertama harus kita lihat adalah anggaran atau budget. Nah, banyak media yang dapat digunakan mulai dari yang gratis, ya, yang budgetless, atau seperti sosial media sampai yang bertarif puluhan atau ratusan juta. Nah, untuk itu kita harus menentukan lebih dulu berapa besar budget yang akan kita alokasikan untuk promosi. Kalau kalian punya atau bekerja di perusahaan besar, itu mungkin bisa memanfaatkan media dengan jangkauan promosi yang lebih luas. Misalnya televisi, ya, beriklan di televisi atau beriklan di eh, internet, ya, media-media berbayar di internet. Kalau terbatas, kita bisa mempertimbangkan media sosial, ya, untuk mempromosikan produk kita yang tentunya akan menjadi lebih minim budgetnya. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan, ya, apakah anggaran yang kita keluarkan itu sesuai dengan target atau segmen pasar yang kita tuju. Nah, target atau tujuan dari promosi suatu event agar target sasaran mengetahui event tersebut, ya, atau memiliki pengetahuan, ya, tentang produk yang kita pasarkan. Jadi semacam brand awareness, ya, membangun brand awareness. Jadi bahwa ada loh eh, produk yang kita jual itu, gitu. Kayak kita misalnya mempromosikan sebuah jasa pembuatan web, ya. Nah, orang harus tahu bahwa kalau orang membuat web, salah satu pilihannya adalah ke ini perusahaan yang kita kelola, seperti itu. Jadi mengenalkan, ya, mengenalkan produk tersebut. Dengan mengetahui targetnya, dari situ kita mulai bisa menentukan media yang cocok untuk kita gunakan. Nah, kemudian kalau promosi produk atau event itu adalah segmentasinya anak muda, jadi berdasarkan usia gitu atau demografi, ya.
tentu kita menggunakan media promosi yang sesuai. Gunakanlah media sosial ya yang memang lebih banyak diakses oleh kelompok muda. Atau bila event atau produk yang kita akan tawarkan itu targetnya luas, nasional, nah kita bisa menggunakan media seperti televisi nasional gitu, atau media online nasional. Nah, sekarang mengenai materi ya, materi promosi seperti apa yang cocok. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menentukan isi dari promosi. Berbentuk materi apa gitu, dengan tahu apa materi yang akan kita buat, itu kita bisa menentukan media yang akan digunakan. Nah, kalau materinya teks, itu kita menggunakan media cetak, media online ya, atau offline gitu. Kalau materinya audio, bisa menggunakan radio ya, atau eh, juga media online ya, seperti di audio streaming, seperti itu misalnya di podcast ya, Spotify ya, dan lain-lain. Bila berupa gambar, itu kita bisa memanfaatkan media cetak ya, gambar statik misalnya. Tapi kalau gambar gambar animasi, kita bisa memanfaatkan semacam videotron ya, yang ditempel di pinggir jalan itu dengan ukuran besar, atau billboard, atau media sosial ya, media sosial. Nah, kalau berupa audio dan video itu ya seperti yang tugas sudah kalian buat ya, bisa menggunakan misalnya mengiklan di YouTube ya, atau di media-media online seperti Detikcom ya, dan banyak pilihan opsinya. Nah, yang terakhir adalah mengenai tingkat kepercayaan ya terhadap media tersebut. Jadi dalam memilih media promosi, kita harus melihat image dari medianya ya. Seperti misalnya dulu ada koran. Koran itu ada koran yang isinya berita politik, olahraga, ada juga berita yang khusus berita kriminal. Terus ada juga yang gosip ya, media cetak yang khusus gosip. Nah, kita harus memilih dengan tepat media tersebut ya. Jadi kalau di media sosial ya ataupun di media online ya, kalau media tersebut banyak menginformasikan hoax, itu mungkin bisa berdampak tidak baik terhadap eh, konten promosi yang kita titipkan gitu. Jadi kepercayaan publik terhadap media yang ada itu juga harus jadi perhatian. Nah, suatu bisnis itu agar sukses, efektif, dan tumbuh perlu itu menggunakan pendekatan promosi dengan berbagai cara. Ya, misalnya dengan memilih media promosi yang tepat, ya. Nah, di antaranya media-media promosi yang ada adalah misalnya iklan. Nah, kalau iklan ini bersifat massal, non personal. Ini yang dimaksud adalah iklan tentu saja yang sifatnya konvensional ya, seperti iklan di TV, iklan radio, iklan di koran. Nah, itu tidak menyasar segmen tertentu. Jadi sifatnya massal. Jadi mungkin berapa persen dari eh, konsumen dari media tersebut ya atau pengguna dari media tersebut tepat sasaran. Nanti sebagian lainnya sebenarnya tidak memiliki kepentingan terhadap
konten promosi yang kita publikasikan. Seperti misalnya kita mengiklankan apa jasa apa pembuatan web ya. Nah, itu mungkin kalau kebetulan ada itu bisa atau penjualan komputer. Nah, nanti kalau kebetulan ada yang sedang butuh ya, itu bisa gitu. Jadi berarti kita sudah menjangkau eh, promosi kita sudah menjangkau konsumen yang kita inginkan, target konsumen yang kita inginkan. Dan sebagian lainnya mungkin tidak. Jadi kalau misalnya pembacanya atau audien dari media tersebut 1 juta orang gitu. Nah, kalau yang tepat sasarannya 100.000 itu sudah sangat menguntungkan. Jadi tentu saja dengan biaya yang harus kita perhitungkan, kita juga harus melihat efektivitas ya iklan yang akan kita tekan. Nah, kalau di media cetak itu kebetulan dulu Bapak kerja di media cetak, itu biasanya media yang sudah stabil selama 2 tahun baru biasanya bisa ditempati oleh iklan. Jadi kalau baru 1 tahun apalagi 6 bulan, biasanya eh, perusahaan-perusahaan itu agak menahan diri untuk menjadikan mitra promosi. Nah, teknik promosi yang kedua adalah penjualan personal ya. Penjualan personal ini biasanya bersifat promosional. Karena bersifat personal, promosi sangat efektif untuk membina komunikasi dua arah dengan audien ya. Jadi contohnya kalau sebuah produk sebuah perusahaan memiliki produk baru seperti rokok ya. Biasanya ada tenaga penjual personal yang berkeliling ya menawarkan produk itu langsung ke konsumen. Kadang-kadang diskon ya, harganya diskon. Atau kadang-kadang juga gratis begitu. Atau bisa juga tetap menggunakan harga normal untuk mengetahui seberapa besar minat konsumen terhadap produk baru tersebut yang baru di launching. Nah, kemudian bentuk promosi penjualan. Promosi penjualan adalah bentuk promosi maupun personal ataupun non personal untuk mendongkrak penjualan dalam jangka pendek ya. Promosi penjualan memang dirancang dengan berbagai cara ya untuk mendorong penjualan di saat tertentu. Jadi kalau dulu ada namanya diskon ya atau pada saat hari raya itu. Nah, itu adalah bentuk promosi penjualan. Nah, bentuk yang lain adalah seperti yang sekarang lagi marak tuh flash sale ya, flash sale. Penjualan kilat gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, yang keempat adalah publisitas. Publisitas ini adalah bentuk promosi yang lebih banyak dilakukan oleh masyarakat ya. Kemudian sering berpendapat bahwa informasi produk dari sumber non produsen tentu akan lebih fair atau jujur ya. Jadi ini membangun promosi yang sifatnya kalau istilah sekarang tuh memviralkan sebuah produk ya tanpa melalui jalur promosi yang biasa seperti itu. Ya seperti itu flash sale ya. Flash sale juga contohnya adalah bentuk publisitas juga begitu. Jadi yang terlibat dalam kegiatan itu belum tentu menjadi pembeli ya, tapi istilahnya eh, kesetiaan pelanggan itu akan terbangun. Tuh.
Jadi image terhadap produk itu akan terbentuk dengan membangun sebuah publisitas yang tentu saja harus yang positif ya terhadap ini produk yang kita pasarkan begitu. Jangan sampai justru terbalik karena publisitas yang dimaksud di sini adalah publisitas yang seolah-olah natural tapi sebenarnya sudah direncanakan seperti itu. Ya, misalnya sebuah produk seperti jam tangan apa? Jam tangan digital ya. Jam tangan digital atau smartwatch, jam tangan pintar, itu karena ada fitur kesehatannya bisa menyelamatkan seseorang dari misalnya kecelakaan ataupun kematian. Nah, itu adalah sebuah publisitas terhadap produk yang akan membangun eh, brand loyalty ya. Jadi kesetiaan terhadap sebuah merek seperti itu ya. Nah, publisitas seperti itu kadang-kadang direncanakan dan kadang-kadang juga memang natural. Nah, identitas produk adalah desain yang bersifat khas ya. Sekarang kita bahas identitas. Mempunyai daya tarik tersendiri. Ya, identitas produk adalah bentuk penampilan produk secara konkret menunjukkan kelebihan-kelebihan yang ada ya. Nah, kalau di produk smartphone seperti misalnya disebutkan 5G ready gitu. Jadi siap kalau nanti ada layanan 5G-nya atau apa kamera selfie gitu. Atau prosesornya yang sangat cepat seperti itu. Nah, itu adalah membangun identity produk ya, produk identitas yang melekat di masyarakat atau di target pasar. Nah, sekarang dalam pemilihan media promosi, kita mempertimbangkan media tersebut berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah jenis dan karakter produk yang dipasarkan serta perilaku audien ya. Yang kedua berdasarkan program promosi pesaing. Nah, kalau berdasarkan pilihan media, produk yang mempunyai tampilan unik dan mampu membangkitkan emosi akan lebih pas bila dipromosikan dengan iklan. Gitu. Sedangkan kalau kita merancang pilihan yang diambil untuk menanggapi promosi pesaing, itu tujuannya adalah untuk membuat produk tidak kehilangan pasar atau justru mengambil pangsa pasar pesaing seperti itu. Nah, biasanya dengan salah satunya misalnya harga ya, menawarkan harga yang lebih murah seperti itu. Atau dengan menunjukkan kelebihan utama dari produk tersebut dibandingkan produk kompetitor. Jadi eh, kepercayaan masyarakat akan menjadi lebih besar terhadap produk kita dibandingkan produk pesaingnya agar tidak ditinggalkan juga oleh pelanggan ya. Nah, sekarang bagaimana mengevaluasi media promosi yang sudah dilakukan? Karena evaluasi itu tentu setelah sebuah promosi dilaksanakan. Jadi promosi itu direncanakan, dieksekusi, lalu juga harus dievaluasi. Seperti evaluasi berbasis standar promosi, apakah promosi yang kita lakukan sudah sesuai standar, lalu berbasis pengaruh ya atau efek, lalu berbasis metodologinya gitu. Nah, kalau berdasarkan standar itu evaluasi adalah perbandingan nilai. Untuk dasar perbandingannya diperlukan standar atau ukuran keberhasilan atau tujuan target dari promosi. Jadi kalau misalnya targetnya terjual 1.000 buah gitu atau target dalam 1 bulan jasa pembuatan web kita
itu sudah melayani 100 UKM gitu ya. Nah, itu perlu dilakukan evaluasi seperti itu. Nah, kemudian evaluasi berdasarkan efek atau pengaruh ya. Kampanye ini tidak begitu saja langsung di saat yang bersamaan. Selalu ada tenggang waktu eksekusi program dengan hasil kinerja. Jadi istilahnya terminnya harus ditentukan gitu. Targetnya yang harus dicapai berapa dalam jangka waktu berapa lama. Lalu berbasis metodologi ya, evaluasi media promosi berbasis metodologi. Penentuannya atau waktu evaluasi akan memberikan informasi yang berbeda. Nah, ini ada yang disebut dengan prates, protes, dan postes. Dan sebelum, pada saat, dan setelah program promosi dilaksanakan. Ini biasanya berkaitan dengan apa tingkat kepahaman target pasar terhadap produk ya. Terus tingkat kepercayaan juga, kepercayaan pasar terhadap produk yang kita pasarkan. Nah, itulah ya bagaimana kita membangun sebuah promosi dan memilih media yang tepat untuk melakukan promosi. Jadi apapun produknya ya, bisa juga sebuah kegiatan ataupun lomba ataupun event ya, atau jasa atau bisa juga barang ya, itu tentu harus menggunakan media yang tepat. Apalagi di era industri 4.0 ini ya, di mana dunia internet itu menjadi tulang punggung promosi dari banyak produk dan kita juga bisa memanfaatkannya. Seperti itu. Mulai sebuah usaha dan memikirkan bagaimana promosinya nanti akan kita lakukan. Ya. Dan karena promosi adalah salah satu aspek penting dari sebuah usaha, ya. Jadi walaupun menyerap anggaran yang kadang-kadang tidak kecil, tapi tidak bisa diabaikan begitu saja. Oke, materinya Bapak rasa cukup ya tentang pemilihan media promosi. Nanti pada pertemuan depan kita Zoom meeting ya. Jadi minggu depan kita Zoom meeting ditambah ada evaluasi atau penilaian harian ya, ulangan blok tentang pemilihan media promosi materinya yang sekarang kita bahas gitu. Jadi tolong untuk minggu depan hari Kamis itu jam 7 ya. Itu kalian sudah pakai seragam, siap di depan handphone atau laptop. Lalu kita Zoom meeting, sesudah itu langsung pengambilan nilai. Kalau ada yang berhalangan, sebaiknya meminta izin sebelumnya, ya. Jadi kalau nggak nggak misalnya ada kegiatan apa gitu, keperluan lain yang diizinkan oleh sekolah, itu segera melapor supaya tidak dialpa, ya. Jadi itu saja materi hari ini dari Bapak. Jangan lupa tetap lakukan 3M ya. Jadi mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Kalau nggak ada keperluan yang terlalu mendesak, sebaiknya di rumah menghindari keramaian, gitu. Supaya sampai wabah ini berlalu.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.